Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghirup udara pagi seperti ini. Semoga ibadah kita, salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu Allah tambah curahkan untuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya, dan juga untuk para pengikutnya sampai hari akhirat nanti. Jemaah sekalian, kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin, dan sebelumnya kita tilawah beberapa ayat, yaitu dari surat Al-Baqarah 182 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin jalafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang ke-9 dari bab yang menerangkan banyaknya jalan amal kebaikan. At-tasi'u yang ke-9 anhu darinya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Isi sabdanya al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Sampai di sini sabda Nabi muttafaqun alaih. Artinya al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una 70 sekian. Kata bid'un itu memiliki arti bilangan dari 3 sampai 9. Dalam bahasa Arab disebut bid'un. Jadi bid'un wa sab'una berarti 73, bisa 74 sampai 79. Ya. Jadi kalau diambil bilangan paling kecil dari kata bid'un 3, maka berarti 73. Kalau diambil bilangan terbesar dari cakupan kata bid'un berarti 79. Kalau diambil pertengahannya
antara 3 sampai 9 berarti 76. Au bid'un wa sittuna, atau 60 sekian, antara 63 sampai 69. Syu'batan, cabang. Jadi iman itu ada 70 berapa? 7 tengah-tengah aja, 76. Ya, 76 atau 66 cabang. Di sini ada syakkun minar rawi, keraguan dari perawi. Nabi bersabda bid'un wa sab'una, 76, atau bid'un wa sittuna, 66. Dan keraguan itu disebutkan dua-duanya. Jadi Nabi antara berkata ini atau ini. Fa afdaluha, maka yang paling afdal daripadanya, seutama-utamanya cabang iman, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang iman, yang paling rendah adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anit tariqi, dari jalan. Wal haya'u, dan malu, syu'batun, itu satu cabang, minal imani, dari iman. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Ini yang pertama. Yang begitu banyak cabangnya iman hingga disebut oleh Rasul 76 atau 66 cabang. Ini menunjukkan jumlah banyak. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata 7, kata 70 itu bisa bermakna bilangan tersebut tanpa lebih dan tanpa kurang, saklek. Bisa juga bermakna banyak, tidak harus saklek sejumlah yang disebut itu. Maka kita jumpai dalam Al-Quran umpamanya yang artinya tentang orang-orang munafik, kalau engkau mintakan ampun kepada Allah untuk mereka sab'ina marratan, 70 kali, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi engkau Muhammad, kalau sekiranya memohonkan ampunan untuk orang-orang munafik itu 70 kali, Allah tidak ampuni mereka. Pertanyaannya, apakah kalau 71 diampuni? Tidak pula. Ya. Jadi dalam konteks ayat yang baru saja saya bacakan tadi, kata 70 menunjukkan banyak, walaupun sebanyak 70 tidak berdampak ampunan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang munafik itu orang kafir. Cuman karena jadi dasar utama orang munafik itu pertama al-kufru, yang kedua al-jubnu. Pada dasarnya orang kafir, dan yang kedua penakut.
karena melihat kaum muslimin telah besar dan lingkungan kanan kiri semuanya menjadi muslim. Kalau dia tidak menjadi muslim, khawatir nanti tidak mendapat tempat, atau khawatir nanti terisolir, padahal dirinya kafir, kemudian masuk Islam pura-pura karena takut. Nah, itu dasarnya orang munafik. Jadi ini pelajaran yang pertama, iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Yang kedua, bahwa cabang-cabang iman itu yang jumlahnya banyak tersebut, itu semuanya merupakan bagian dari amal saleh, bagian dari kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama adalah iman la ilaha illallah, ucapan itu. Karena itu merupakan dasarnya iman. La ilaha illallah, itu cabang yang paling pokok, yang paling utama. Itu adalah amal saleh. Itu adalah kebaikan. Bahkan oleh Nabi disebut ketika ditanya, apakah la ilaha illallah itu termasuk hasanah, termasuk kebaikan? Jawab Nabi, hiya ahsanul hasanat. Ia adalah hasanah yang paling baik, kebaikan yang paling baik, hasanah yang paling hasanah. Jangan mengecilkan arti zikir bacaan la ilaha illallah. Jadi semua cabang-cabang iman itu merupakan amal saleh. Semua cabang-cabang iman itu merupakan amal kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, setiap orang berkesempatan, berpeluang untuk melakukan amal saleh, sesuai dengan cabang-cabang iman mana saja yang mampu ia lakukan. Makanya Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ulama ahli hadis dan sekaligus seorang fuqaha, seorang yang faqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau menulis satu kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Jadi cabang-cabang iman itu adalah peluang, adalah jalan bagi siapa saja untuk melakukan amal kebaikan. Dari sejak ucapan la ilaha illallah sampai amal kebaikan itu berupa menyingkirkan gangguan dari jalan. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak bisa berbuat baik, saya tidak bisa melakukan amal saleh. Tidak ada alasan, karena peluang kebaikan itu begitu luas dan begitu banyaknya. Oleh sebab itu, pelajaran berikutnya secara eksplisit, secara tersurat, secara jelas dan tegas, bahwa la ilaha illallah, ucapan itu, dan menyingkirkan gangguan dari jalan, itu termasuk cabang iman. Secara eksplisit disebutkan itu. Demikian pula malu. Malu itu bagian dari cabang iman. Apa yang dimaksudkan malu di sini? Yang dimaksudkan dengan sifat malu di sini adalah perangai, khuluqun, tabiat, akhlak. Yang dengan adanya akhlak tersebut, seseorang memenuhi hak dengan baik. Dan seseorang takut kalau melalaikan kewajiban yang merupakan hak pihak lain itu. Seseorang punya kewajiban untuk menunaikan sesuatu, karena memiliki sifat malu, dia
Malu kalau tidak menunaikannya. Kalau seseorang punya kewajiban berbuat baik kepada pihak tertentu, karena dia punya sifat malu, maka ia berusaha untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini sifat malu. Wa ala tarqil qabih. Dan sifat malu itu juga merupakan perangai yang membuat seseorang meninggalkan perbuatan yang tercela. Jadi dengan sifat malu, seseorang terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik dan menunaikan secara sempurna sebisa mungkin. Dan dengan sifat malu pula, itu adalah merupakan perangai yang menghalangi dia dari melakukan perbuatan yang buruk. Makanya malu itu bagian dari iman. Kalau orang tidak punya malu, ini imannya bermasalah, imannya lemah. Makanya antara malu dan iman itu sejoli. Ya, ada iman, ada rasa malu. Kuat iman, kuat rasa malu. Ya. Jadi al-iman wal haya qurina jami'an, selalu bersamaan. Idza fuqida ahaduhuma fuqida al-akhar. Salah satunya hilang, hilang pula hilang pula satunya lagi. Ini. Jadi malu adalah bagian dari iman. Yang dimaksud malu di sini adalah perangai yang membuat seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik, memenuhi hak, dan dia takut melakukan perbuatan buruk, yaitu melalaikan apa yang menjadi kewajibannya atau berbuat maksiat. Makanya termasuk berangkat dari hadis ini pula pelajaran berikutnya, penting mendidik dan menanamkan rasa malu. Jadi antara bentuk pendidikan yang sukses itu adalah bagaimana menanamkan rasa malu pada seseorang. Dengan pengertian tadi, bukan malu berbuat baik, itu bukan malu, itu penakut. Bukan. Ya. Makanya orang yang tidak punya malu itu akan melakukan apa saja. Emang gue pikirin, nah gitu jadinya kan. Ya. Duh, itu sesuatu yang tak baik, sesuatu yang tak layak, dipandang orang juga itu sangat buruk di tengah masyarakat. Enggak ada urusan saya. Jadi melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan buruk, ya, enggak memperhatikan apa pandangan orang sama sekali. Enggak ada malu sudah. Makanya Rasul bersabda satu hadisnya, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah apa yang kau mau. Kalau tidak malu. Apa arti hadis itu? Artinya adalah memberikan informasi bahwa orang yang tidak punya malu itu akan melakukan semau-maunya sendiri. Tidak ada rem. Iya. Hadis ini juga bisa berarti bahwa memberikan warning, peringatan. Kalau kau tidak malu, silakan lakukan apa saja. Peringatan, warning. Jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang baru saja kita baca tentang cabang iman, bahwa cabang iman itu adalah bagian-bagian dari amal saleh. Yang terakhir sebagai penutup, secara definitif cabang-cabang iman itu disebutkan di sini kan 3, ya. La ilaha illallah, menyingkirkan gangguan dari jalan, malu juga cabang dari iman. 3 ini jelas. Terus yang 70 sekian apa saja? Tidak disebutkan secara detail oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama berusaha untuk menghitung cabang ini sampai jumlahnya 70 sekian. Tapi apakah bisa memastikan bahwa yang dimaksud adalah 70 secara detail itu? Jawabannya tidak. Boleh jadi ada cabang lain yang belum dimasukkan, ya. Karena ini menunjukkan banyak, sehingga setiap orang terdorong untuk melakukan kebaikan sesuai dengan cabang mana yang ia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi ini hadis yang ke-9. Insyaallah besok kita lanjutkan hadis yang ke-10. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.